Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para pecinta pelajaran matematika? Semoga berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kita sedang berada dalam masa COVID ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan irasional. Sebelumnya, apa sih persamaan irasional itu? Persamaan irasional itu adalah suatu persamaan yang mengandung atau memuat variabel irasional yang berada di dalam tanda akar. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah, yang maksud variabel yang berada di dalam tanda akar itu seperti ini. Fx berada di dalam akar. Nah, bentuk persamaan irasional itu yang variabelnya berada dalam tanda akar. Mau yang di ruas sebelah kiri maupun yang di ruas sebelah kanan. Ataupun bisa kedua ruas berada di dalam akar. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk persamaan irasional. Ada yang ruas kiri dan ruas kanannya dalam bentuk akar, ada yang hanya di ruas kiri saja, dan hanya ada yang di ruas kanan saja. Prinsip umum. Prinsip umum itu apa sih? Maksudnya ini adalah cara untuk kita menyelesaikan persamaan irasional. Kedua ruas ini dipangkat 2. Dikuadratkan ya. Kenapa dikuadratkan? Karena untuk menghilangkan si akar ini. Nah, kalau akar dikuadratkan kan nanti akarnya hilang. Nah, selanjutnya ada syarat untuk menyelesaikan persamaan irasional ini, di mana si akar fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan si gx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Kita langsung saja ke contoh penyelesaian soal. Selesaikan soal berikut ini. Akar 2x plus 10 sama dengan x tambah 1. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kita harus menentukan dulu syaratnya. Tentukan terlebih dahulu syaratnya, yaitu 2x plus 10 harus lebih besar sama dengan 0. Maka si x-nya itu lebih besar negatif 5. Lah, kok ini nggak lebih besar dari 0? Maksudnya lebih besar dari 0 di sini, nanti si x-nya itu hasilnya akan lebih besar daripada 0. Maka akan lebih besar daripada negatif 5. Dan untuk yang si x plus 1 lebih besar dari 0 sama dengan x lebih besar dari negatif 1 akan lebih besar dari negatif 1. Di persamaan 1 yang ini dan persamaan yang 2 yang ini, maka si x-nya itu akan lebih besar daripada negatif 1. Maksudnya nanti akhir dari penyelesaian soal si ini, nah x yang ini itu akan lebih besar daripada negatif 1. Kalau lebih besar daripada negatif 1 berarti penyelesaiannya benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tahap penyelesaian. Seperti dari prinsip yang tadi, kedua ruas dikuadratkan. Kan ini bentuk soalnya akar 2x plus 10 sama dengan x plus 1. Nah, sekarang kita kuadratkan. Untuk apa dikuadratkan? Untuk menghilangkan si akar. Meskipun yang di ruas kanan tidak ada akar, tetap kita kuadratkan agar kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Nah, hasilnya seperti ini. Yang akar 2x plus 10 kuadrat ini, kalau dikuadratkan jadi hilang kuadratnya. Jadi tetap jadi 2x plus 10 tanpa kuadrat. Yang ini operasi kuadrat seperti biasa. Seperti ini. Ini kan kalau dikuadratkan menjadi x plus 1 dikali x plus 1. Nah, ini x kali x sama dengan
X kuadrat, X dikali 1 tambah X, 1 kali X sama dengan X, 1 kali 1, 1. Ini hasilnya X kuadrat plus X tambah X berarti 2X, 1 tetap 1. Nah, X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini cara pengoperasian kuadrat ya. Ini caranya. Ini hasilnya seperti ini. Lanjut. Nah, setelah didapatkan dari hasil pengkuadratan yang tadi, saya biasanya kalau ada kuadrat, saya selalu simpan di bagian di sebelah kiri. Tapi tetap semua ruasnya ya, misalkan dari ruas kiri ini menjadi ruas kanan, dari ruas kanan menjadi ruas kiri, itu semua. Tapi tergantung bagaimana cara kalian terbiasa mengerjakannya. Kalau saya sendiri biasanya yang memiliki kuadrat, itu saya simpan di sebelah kiri. Lanjut. Nah, sekarang yang memiliki variabel kita satukan di dalam satu ruas. Pertama, X kuadrat di ruas kiri tetap turun, 2X tetap turun. Nah, yang di ruas kanan kan ada 2X. Kita pindahkan ke ruas kiri yang asalnya positif, kan di sini positif nih. Kita pindahkan ke ruas kiri, asalnya positif menjadi negatif. Dan ini yang 10 turun, nah ini yang plus 1 pindah ke ruas sebelah kanan. Dari positif menjadi negatif. Nah, hasilnya X kuadrat tetap turun. Nah, 2X negatif itu kan habis. Jadi habis. Nah, 10 dikurangi 1 kan 9. X kuadrat itu sama dengan 9. X tunggalnya sama dengan 3. Nah, dari syarat yang 3, dari syarat ketiga tadi maksudnya. Nah, dari syarat yang ini, si X-nya itu bakal lebih besar daripada negatif 1. Nah, dari penyelesaian tadi kan X-nya lebih besar dari kan dari penyelesaian ini X-nya itu sama dengan 3. 3 itu kan lebih besar dari negatif 1. Ini lebih besar daripada negatif 1. Berarti penyelesaian ini benar. Berarti X ini benar. Karena syaratnya itu kan X-nya harus lebih dari 1. Yang didapatkan dari penyelesaian X-nya itu sama dengan 3. Bagaimana kita tahu ini benar? Kita masukkan si X ini. Nah, kita masukkan si X sama dengan 3 ini ke persamaan awal, ke soal. Kalau si ruas kiri sama dengan si ruas kanan, berarti penyelesaian ini benar. Kita coba masukkan ya, kita coba buktikan apakah si X sama dengan 3 itu benar atau tidak. Nah, kita masukkan akar 2X berarti 2. X-nya itu kita diganti dengan 3. Ini akar ya, tetap akar. Ditambah 10. Sama dengan X-nya itu kita ganti dengan 3. 3 plus 1. Ini plus ya. 2 kali 3, ini masih dalam bentuk akar. 2 kali 3 itu 6. Ditambah 10. Sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 6 tambah 10 itu sama dengan 16. Masih dalam akar ya. 16 sama dengan 4. Akar 16 itu sama dengan 4. Nah, 4 sama dengan 4. Ruas kiri sebentar. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti benar bahwa si X itu sama dengan 3. Karena pertama memenuhi syarat, X-nya harus lebih besar daripada negatif 1, terpenuhi. Dan ketika diuji coba ke dalam soal, dan hasilnya sama. 4 sama dengan 4. Maka terbukti himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X sama dengan 3. Mudah kan cara pengerjaannya?
Nah, setelah kalian silahkan, ini ada 2 soal untuk latihan. Kalau tidak mengerti, diulangi lagi aja cara yang tadi, videonya diulangi lagi. Jadi tugasnya silakan latihan soalnya kalian coba. Untuk pertemuan kali ini kita belajar mengenai perasaan irasional. Cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat dengan mudah mengerti. Kalau belum mengerti terus putar lagi videonya, terus pelajari lagi. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang baru. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan juga. See you, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.